Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di ruang gedung gereja maupun Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah masing-masing. Pada malam ini kita akan segera masuk dalam rangkaian ibadah keluarga yang juga merupakan penutupan kegiatan pelayanan rutin tahun 2020 yang di dalamnya ibadah keluarga, ibadah Pelkat, PKP, PKB, dan juga PKLU. Dan ibadah keluarga malam ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Melkisedek Eka Puimera dari Majelis Sinode. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam rangkaian ibadah, mari kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Lucia Toisita Pelima selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo. Kami silakan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, anak-anak kekasih Tuhan, kita patut menaikkan syukur kalau pada saat ini kita boleh dihimpunkan bersama dalam ibadah keluarga pada malam hari di hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekaligus akan ditutup pelaksanaan kegiatan pelayanan rutin sepanjang tahun 2020. Memang kita akui bahwa di tengah kondisi yang berbeda seperti tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya, tidak banyak yang dapat kita lakukan ya, karena mulai dari bulan Maret kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Kami atas nama Majelis Jemaat selaku Ketua Majelis Jemaat, kami menyampaikan syukur kepada Tuhan yang sudah membimbing kita semua, memberkati kita semua, pelihara kita semua, sehingga kita boleh ada di penghujung kegiatan pelayanan rutin di tahun 2020 ini. Ada banyak hal yang kita alami dan terjadi, dan secara khusus dalam keterbatasan yang ada, kita tetap dimampukan dan dimungkinkan untuk dapat mewujudkan tanggung jawab pelayanan yang ada. Atas nama Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo, kami menyampaikan terima kasih kepada segenap warga jemaat yang sudah bersama-sama kita saling mengisi, saling mendukung, sehingga pelaksanaan ibadah dapat berlangsung dalam campur tangan Tuhan semata-mata. Kita juga diperhadapkan dengan kita boleh melaksanakan peneguhan pengurus pelayanan kategorial periode 2020-2022 dan juga akan menyelesaikan kegiatan lainnya melengkapi kepengurusan unit misioner, yaitu komisi-komisi. Jadi kita tetap saling mendukung sehingga semuanya boleh terlaksana dengan baik dalam campur tangan Tuhan. Bahwa pada hari Minggu 29 November kita sudah memasuki masa Adventus. Advent pertama, dan tentunya kita mempersiapkan diri kita juga dengan rangkaian kegiatan menyambut merayakan Natal Yesus Kristus.
Sehingga ketika kegiatan pelayanan rutin ini diakhiri, kita juga diperhadapkan dengan mempersiapkan diri untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka kita menyambut dan merayakan Natal Kristus Yesus. Dan mari kita hayati bersama perjalanan kehidupan kita di minggu-minggu Adventus selanjutnya, dan kesiapan hati, kesiapan diri kita akan dapat memampukan kita juga merenungkan apa yang menjadi kehendak Tuhan sesungguhnya di masa pandemi COVID-19 ini. Mari terus mendekatkan diri kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan penuh kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan dalam setiap perjalanan pelayanan kita. Dan kepada setiap jemaat Tuhan, biarlah segala sesuatu dapat kita wujudkan. Kita selesai satu bagian ini, kita akan masuk pada bagian pelayanan selanjutnya, dan tetap dengan semangat, dengan tetap sukacita, kita laksanakan tugas tanggung jawab kehidupan, pelayanan kita, dan terus menaikkan syukur atas apa yang Tuhan Yesus buat bagi kita. Kepada segenap warga jemaat yang boleh dijumpai melalui ibadah keluarga dalam penutupan yang ada, kami menyampaikan salam damai sejahtera bagi semuanya. Kita tetap tingkatkan apa yang menjadi tanggung jawab kita di era pandemi COVID ini, tetap mengikuti protokol kesehatan yang ketat, ya, karena memang ya ibadah secara tatap muka akan segera dimulai. Diawali pada tanggal 29 nanti ini, kemudian tanggal 6 Desember keterlibatan jemaat melalui sektor-sektor dalam pengaturan yang ada, biarlah kita boleh mengikutinya secara bersama-sama. Kami mohon maaf kepada anak-anak, pada orang tua kekasih dalam rentang usia ya 18 sampai 59 tahun, dimungkinkan kita boleh bersama di sini dengan pembatasan jumlah sesuai dengan apa yang diatur baik oleh koordinator sektor dan juga oleh Satgas COVID-19 GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo. Biarlah kita mengikutinya dengan penuh sukacita, kepatuhan, sehingga demi kepentingan bersama. Terus tingkatkan kesehatan, tingkatkan imunitas, dan terlebih tingkatkan iman di tengah tantangan yang diperhadapkan kepada kita. Dan mari Tuhan yang terus kita muliakan dalam setiap keberadaan kita. Tuhan memberkati kita semua dengan kasih setianya yang tidak berkesudahan. Terima kasih. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan Mars GPIB Bethesda Sidoarjo. Semangat membangun persekutuan, bersaksi tentang kabar keselamatan, melayani sesama dengan sukacita, hadirkan damai sejahtera di dunia. Tuhan izinkan dan Dia bangunkan, Tuhan tempatkan baitnya dan umatnya. GPIB Bethesda hadir di bumi Sidoarjo, menjadi saksi-saksi Kristus, bersatu dan bergandengkan tangan selalu, teguhkanlah iman, harapan dan kasih. Jemaat misioner yang tidak kenal lelah, menyebarkan kasih karunia penebus. Yang selalu mempersatukan berbagai suku, bahasa dan budaya, siap sedia menjawab segala tantangan, tetap setia dalam pengajarannya.
dan amanat agung Tuhan kita Sang Penebus bagi seluruh umat manusia. GPIB Bethesda tetap jadi berkah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita tiba di penghujung kegiatan pelayanan rutin yang berlangsung sepanjang tahun 2020. Kita sama menyadari bahwa oleh karena pandemi COVID-19, banyak hal yang tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun kita tetap meyakini banyak hal yang indah serta perkara besar yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai milik-Nya. Untuk itu, sepatutnyalah kita bersyukur atas hari-hari pemberian Tuhan di tahun kasih karunia-Nya. Dalam sukacita bersama, marilah kita ungkapkan pujian bagi Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, dengan menyanyi dari Gita Bakti 22. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, penolong kami yang setia, kami datang kepadamu menyatakan syukur kami atas segala kebaikan-Mu di sepanjang tahun pelayanan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau tetap jaga dan lindungi kami. Berkati persekutuan dalam ibadah ini, dan kuduskanlah agar penyerahan diri kami berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bermazmur bersama-sama yang akan kita baca secara bergantian. Mazmur 96 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saya akan membaca ayat yang menjorok keluar dan Bapak Ibu jemaat akan membaca ayat-ayat yang menjorok ke dalam. Mazmur 96 ayat 1 sampai 6. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah.
Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Jemaat dipersilakan duduk. Sebelum masuk dalam pelayanan firman, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 49 bait 6 dan 7. Tuhan bangunlah, masuklah dalam dunia, banyaklah tuaiannya, tapi kurang bekerja. Tuhan untuk panenmu, semangatkan hamba-Mu, biar isi dunia sambut sinar-Mu segera. Saudara-saudara, bagian Alkitab yang hendak kita renungkan bersama dari 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 15. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pencipta semesta, hanya dengan firman, sudilah kiranya Engkau menyapa kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga Roh-Mu yang kudus itu menerangi hati batin kami, mendengarkan sabda-Mu dan melaksanakannya dalam hidup beriman. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bermohon. Amin. Bagian Alkitab Jemaat kami undang bangkit berdiri. 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 15 menyatakan, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikian nats Alkitab, dan berbahagia semua kita yang mendengarkan dan yang dengar-dengaran terhadap firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih, nats Alkitab saat ini merupakan
bagian dari perikop yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Pelayanan untuk Pendamaian. Kita tahu bersama bahwa ada banyak penyebutan bagi karya Yesus Kristus untuk dunia ini. Misalnya pembebasan, penebusan, pelepasan, penyelamatan, penyucian, pengudusan, dan juga pendamaian. Satu sisi dari kehidupan yang baru adalah terjadinya pendamaian antara Allah dan manusia. Bahwa Allah telah mendamaikan dunia ini dengan dirinya melalui karya agung Yesus Kristus, maka setiap pendamaian hanya bisa berlangsung di dalam dan melalui Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Sama seperti awal penciptaan itu terjadi dari rencana dan kuasa Allah, maka penciptaan hidup baru ini juga datang dari Allah, bukan prakarsa manusia. Kasih Allah itulah yang mencetuskan prakarsa itu sehingga pendamaian itu tidak memperhitungkan pelanggaran manusia. Pendamaian itu karena pengampunan yang sama sekali tidak memperhitungkan kesalahan manusia. Oleh Yesus Kristus, semua kutuk dosa telah diangkatnya, telah diangkutnya, yang dalam pelayanan pekerjaan ini dikatakan bahwa ia telah dijadikan dosa bagi kita, yang telah ditebus oleh kematian dan kebangkitannya. Saudara-saudara, demikian Yesus telah mengkaryakan keselamatan itu menjadi jembatan bagi pendamaian dan keselamatan manusia. Yesus telah membawa dosa kita dalam kematiannya agar kita hidup sebagai manusia baru dalam ciptaan yang telah diperbaharuinya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Dalam terang ayat 15 ini, kita memberi tema perenungan bersama dalam ibadah kita saat ini, hidup untuk Tuhan. Bertolak pada judul perikop, yaitu pelayanan untuk pendamaian, dan dengan sorotan tema perenungan kita saat ini yaitu hidup untuk Tuhan, maka kita menyimak betapa Rasul Paulus mau mendorong setiap kita, mau mendorong setiap orang agar membiarkan dirinya didamaikan dengan Allah. Jangan bermegah atas diri sendiri. Setiap orang yang percaya pada Yesus Kristus harus menjadi sabda pendamaian. Bahkan harus membawa sabda pendamaian itu kemana dia pergi. Ini merupakan wujud dari hidup untuk Tuhan. Artinya, kita yang telah mengalami pendamaian dengan Allah di dalam karya agung Yesus Kristus harus bertanggung jawab untuk mewartakan pengalaman imannya, supaya orang lain pun dapat menimba kehidupan yang bermakna dari sumber perdamaian satu-satunya, yaitu Yesus Kristus, yang terpancar dari kehidupan kita, yang terpantul dari kehidupan kita. Kita yang telah mengalami kebahagiaan dan rahmat dari damai sejahtera Yesus Kristus itu, sudah seharusnya, sudah selayaknya, sudah sepatutnya kita hidup dalam damai, dalam pengampunan,
dan dalam roh pelayanan, dalam kasih dan dalam kebenaran, baik tutur kata kita maupun dalam tindakan kita. Coba perhatikan Rasul Paulus. Rasul Paulus dengan bangga mengatakan bahwa dia atau Tuhan telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Maksudnya, bersama Timotius, mereka mengerjakan keselamatan itu dengan takut akan Tuhan. Karenanya dalam ayat 11 Paulus tegaskan, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Saudara-saudara, secara manusia, Rasul Paulus mengalami kemerosotan dalam arti tenaganya. Tetapi secara batinnya Rasul Paulus justru mendapatkan kekuatan baru secara terus-menerus. Namun kekuatan itu tidak datang dengan sendirinya. Kekuatan itu mengalir seiring dengan kehidupan ibadahnya. Bagaimana Paulus menyelaraskan kebenaran-kebenaran dengan janji-janji Allah itu. Paulus dan Timotius merasakan secara lahiriah semakin merosot. Tetapi secara rohania, penderitaan itu justru menguatkan. Sebab penderitaan itu mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Melebihi penderitaan mereka. Itulah makna ungkapan dalam ayat 13 bahwa mereka sangat menguasai diri. Saudara-saudaraku yang kekasih, ada beberapa alasan yang memotivasi Rasul Paulus dan Timotius untuk tetap melayani walau mereka menderita. Pertama, Rasul Paulus dan Timotius tahu apa artinya takut akan Tuhan. Yang dimaksud dengan ungkapan takut di sini adalah bagaimana ketaatan, bagaimana kesetiaan mereka melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan mereka yang menjadi saksi bagi banyak orang. Kedua, karena Rasul Paulus dan Timotius tahu bahwa Kristuslah yang menggerakkan hati mereka. Ketiga, Paulus dan Timotius yakin bahwa ganjaran melayani dengan takut akan Tuhan adalah hidup kekal. Paulus yakin bahwa dia diselamatkan bukan karena dia baik, tetapi karena dia berseru kepada nama Tuhan Yesus. Rasul Paulus tahu bahwa Tuhan memberkatinya bukan karena dia punya kebutuhan yang besar, tetapi karena dia berseru di dalam nama Tuhan dengan yakin bahwa Tuhan itu sumber segala berkat. Dia memohonkannya. Perenungan kita adalah, dapatkah kita menghargai hidup baru yang dipercayakan Tuhan untuk tugas pendamaian dunia ini? Tema kita, dapatkah atau sudahkah kita hidup untuk Tuhan? Jawaban atas pertanyaan sudahkah kita hidup untuk Tuhan sangat personal. Masing-masing kita punya jawaban itu dan semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Masing-masing kita punya pengalaman iman dengan Tuhan. Masing-masing kita punya cerita sendiri-sendiri dengan Tuhan. Dan kita saksikan setiap hari. Saudara-saudara, hidup untuk Tuhan kita tidak temukan nanti. Tetapi sekarang ini. Kehidupan yang akan datang itu ditentukan oleh hidup yang sekarang ini. Apakah kita betul-betul hidup untuk Tuhan atau kita hidup untuk diri sendiri? Apakah kita betul-betul hidup di dalam Tuhan? Saudara, kalau ayat-ayat selanjutnya jika Rasul Paulus katakan misalnya di dalam ayat 20, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus,
maka kita pun, saya dan saudara-saudara akan mengatakan hal yang sama, bahwa kita ini juga adalah utusan-utusan Kristus yang hanya hidup untuk Tuhan dan di dalam Tuhan. Sepanjang tahun ini kita telah mengkaryakannya. Dan setelah COVID, kita melakukannya dengan cara dan metode yang berbeda. Tetapi intinya adalah bersaksi tentang Tuhan yang hidup. Bagaimana caranya hidup untuk Tuhan? Saudara, cara hidup untuk Tuhan adalah ketika kita mau melaksanakan semua kehendak Allah di dalam kehidupan nyata kita kini. Dalam bahasa Paulus, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Saudara-saudaraku, karena kita adalah kawan sekerja Allah, dari kita juga dituntut untuk hidup sesuai dengan Injil yang kita wartakan, yang kita saksikan melalui perkataan dan perbuatan kita. Dan itu dimulai dari diri sendiri, dimulai di dalam keluarga sendiri. Sederhananya begini. Untuk menyatakan kasihmu kepada Tuhan, hiduplah untuk Tuhan. Atau jika mau hidup untuk Tuhan, maka wujudkan secara nyata dalam hidup dengan sesama kasih yang Tuhan inginkan dialami oleh semua orang. Sebab sinar dari perbuatan yang terpuji dapat tinggal sepanjang zaman. Berdasarkan perenungan kita, tema kita hidup untuk Tuhan. Hal yang mau dikatakan kepada kita adalah, jika kekristenanmu itu adalah hal yang berharga, hal itu akan lebih berharga lagi bila diberitakan. Hidup untuk Tuhan adalah keselamatan. Keselamatan itu bukan akan kita alami nanti, tetapi sekarang ini. Hidup tanpa Tuhan adalah mati tanpa harapan. Terakhir, saudara-saudara, Tuhan telah menanamkan kebaikan di dalam kita, supaya Dia dapat memperoleh buahnya dari hidup kita. Pergilah, berbuahlah, dan buahnya itu tetap. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita merespon pemberitaan firman Tuhan malam ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 356 bait 1 dan 2. Dialah
Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang kami sapa, yang kami panggil, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Padamu kami datang dalam persekutuan yang memuliakan Engkau melalui ibadah ini. Dan kami percaya ini juga kemungkinan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh bersekutu memuliakan Engkau. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami bersyukur bahwasanya kasih setiamu tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Sepanjang tahun ini Engkau melindungi, memimpin jemaat Bethesda Sidoarjo di dalam berbagai kegiatan pelayanannya, sampai tiba di penghujung ibadah rutin yang dilakukan saat ini. Dalam ibadah pengucapan syukur ini, kami angkat doa bagi seluruh warga jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo dalam segala keadaannya. Mungkin ada yang sakit, kami percaya para dokter yang mengobati, tetapi Engkau Tuhan yang memberikan kesembuhan. Nyatakan itulah dalam kehidupan setiap orang yang berharap kepadamu ya Allah. Kami berdoa juga memohon kekuatan dan penghiburan bagi setiap orang yang berduka cita, karena Engkau sandaran hidup sekalian kami yang hanya berharap kepadamu. Kami berdoa untuk pelayanan di jemaat Bethesda Sidoarjo ini. Para diaken, penatua, pendeta, dengan unit-unit misionernya dalam berbagai rancangan kegiatan bahkan yang sudah dilaksanakan. Kami percaya kalau kehendak-Mu jadi atas semuanya, semua akan terjadi di dalam kenyataan persekutuan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kini dilanda COVID yang mengancam. Tidak hanya negara kami, tapi dunia ini. Kami doakan kepadamu. Kami percaya apapun yang dialami, termasuk COVID ini, ada di dalam kuasa Tuhan. Dan karena itu kami mohon kuasa perlindungan-Mu dalam kehidupan jemaat Bethesda Sidoarjo ini. Kami berdoa untuk pemerintah kami yang mengupayakan hal-hal untuk mendatangkan vaksin bagi pemulihan keadaan ini. Tuhan tolong Pak Presiden, para pembantunya untuk melakukannya. Dan kami percaya juga kalau kehendak-Mu nyata di dalam semua rencana ini. Puji Tuhan, jemaat di Bethesda ini, bahkan seluruh umat-Mu mengalami kebaikan. Berkati pemerintah dengan berbagai upayanya. Terima kasih Tuhan atas perlindungan penyertaan-Mu sehingga jemaat Bethesda tiba pada penutupan kegiatan pelayanan secara rutin di jemaat ini sepanjang tahun ini. Tuhan, tolong rencana-rencana ke depan. Kami berdoa untuk keberadaan jemaat ini, pendidikan yang dialami, pekerjaan, bahkan setiap orang yang mengupayakan pekerjaan. Tuhan, Engkau jalan dan kebenaran dan hidup. Berkatilah semua orang yang berusaha dan yang berharap kepadamu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami, peliharalah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Berkat Tuhan selalu kita rasakan, untuk itu marilah kita memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan, sambil mengingat pesan Alkitab yang terambil dari Ulangan 16 ayat 16b sampai dengan 17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sambil memberi persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 289 bait 1, 4, 8, dan 9. Jemaat, disilakan berdiri. Mari kita serahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Syukur kepadamu ya Tuhan, karena berkat yang Engkau karuniakan dan dapat kami nikmati dalam hidup ini. Syukur kepadamu atas kesehatan yang Engkau anugerahkan bagi kami semua. Terimalah persembahan syukur kami dan berkatilah agar berguna bagi pelayanan gerejamu. Dalam nama Yesus, sumber berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri.
Kita menyanyi dari Gita Bakti 62, bait 1 dan 5. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bahkan bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh, betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupan kita sehari-hari dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian sekarang ini dan sampai selama-lamanya.